coba ke ketua kelasnya, Alif. Rapikan barisannya. Siapkan dulu. Siap, Drak. Lencang depan, Drak. Drak. Sudah dirapikan barisannya. Nah, dimulai dari Alif, nanti disusul yang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dengan pagi hari ini Pak Guru mau menanyakan dari temannya Galih, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Berarti hari ini berangkat semuanya. Sebelum dimulai belajarnya, Pak Guru menanyakan, dari rumah sudah sarapan? Sudah. Sudah. Balik sarapan apa lagi? Pakai telur. Si Intan dimasakkan apa sama mamanya? Sambal tempe, Pak. Bagus sekali ya. Irfan sudah sarapan? Kok nampaknya lesu? Sudah? Sudah. Nah, jadi setelah sarapan teman-temannya lengkap dan semua, hari ini siap belajar? Siap. Siap. Sebelum belajar dimulai, Pak Guru minta dipimpin doanya oleh Dalu. Pimpin doanya. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan berdoa untuk teman-temannya. Semoga dengan berdoa tadi kegiatan belajar di pagi hari ini kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum lanjut, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, Pak Guru mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Nanti mengikuti ya, menyanyi ya.
Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia, lagu dan Pancasila, perasaanmu bagaimana, anak? Senang. Coba berikan rasanya, senangnya bagaimana? Setelah menyanyikan, bisa mempunyai perasaan senang tadi. Ya, siapa bisa? Bergembira, habis. Iya, bisa bernyanyi bersama dengan teman-temannya. Nah, itu tadi untuk mengawalinya. Sebelum ke pembelajarannya, Pak Guru akan menyampaikan tujuan belajar di hari ini, yaitu tentang bangun ruang. Kemarin juga sudah mempelajari bangun ruang, ya kan? Bangun ruang apa yang kemarin? Bangun ruang limas. Nah, untuk hari ini bangun ruang yang akan dipelajari yaitu bangun ruang limas. Mencari volume. Nanti harapannya kalian semua bisa menentukan atau mencari rumus, mencari hasilnya yaitu bangun ruang volume 5. Kemudian kalian juga harus bisa mencari yang dinamakan 5 segitiga, 5 segi 4, kan ada berbagai macam ya. Siap mengikuti? Nah, supaya lebih semangat, lebih siap, tepuk PPK dulu. Kita yang mimpin Alif, coba mimpin tepuk PPK teman-temannya. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, semangat ya. Semangat. Nah, untuk memahami tentang bangun ruang limas, Pak Guru mempunyai video. Silakan anak-anak semuanya simak, perhatikan supaya nanti bisa menentukan volume ya. Siap simaknya? Pak Guru mempunyai video. Sebentar ya. Halo sobat pelajar, jumpa lagi di ruang belajar channel. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas salah satu bangun ruang yaitu limas. Ya, perhatikan ya. Maka setelah menonton video ini, sobat pelajar semua dapat mendefinisikan bangun limas dan mengerti bagaimana cara menghitung volume dari ruang permukaan limas. Oleh karena itu, silakan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Nah, siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya yang perlu ditulis, dicatat. Setelah sambil mengamati video, silakan. Kita perhatikan. Oke, yang pertama, apa itu limas? Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Bisa diperhatikan. Jadi, limas adalah bangun ruang yang alasnya merupakan bangun datar segi berapapun. Segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Sebagai contoh di sini adalah 5 segi 4. Nah, yang menjadi ciri khas dari bangun ruang ini adalah ia memiliki beberapa sisi tegak berbentuk segitiga. Jadi sisi tegaknya itu berbentuk segitiga dan berbentuk pada satu titik tiga. Nah, jadi tutupnya itu ada titik seperti ini. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke jari-jari limas. Nah, sebagai contoh, di sini kita tambahkan 5 segi 4.
Nah, 5 segi 4 ini kalau kita buka bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah jari-jari 5 segi 4. Nah, bisa kita perhatikan di sini ada bahan datar segi 4, yaitu persegi sebagai alasnya dan ada 4 segitiga sisi tegaknya. Nah, jumlah segitiga sisi tegaknya ini menyesuaikan dengan bentuk alasnya. Ya, kalau alasnya segi 4 berarti ada 4 segitiga sisi tegak. Kalau alasnya segi 3 berarti ada 3 segitiga sisi tegak. Nah, kalau segi 5 berarti ada berapa sisi tegaknya? Ada 5. Nah, jadi jumlah segitiga sisi tegaknya ini menyesuaikan dengan alasnya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke rumus volume dan luas permukaan limas. Nah, rumus volume limas itu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, di sini sobat belajar yang penting tahu dulu luas alasnya. Nah, kemudian baru kita kalikan tinggi dan kemudian kita tiga gitu ya. Nah, kita lanjut ke rumus luas permukaan limas. Rumusnya yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, rumus ini sudah belajar ingat ya. Oke, biar lebih jelas, mari kita terapkan pada contoh-contoh soal berikut ini. Oke, tentukan volume dan luas permukaan limas dengan alas berbentuk persegi sebagai berikut. Oke, langsung saja. Pertama, mari kita tentukan volumenya. Nah, masih ingat kan rumus menentukan volume limas? Masih dong. Rumusnya yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Oke, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. Kita tulis dulu sepertiga dikali luas alas. Nah, karena di sini alasnya berbentuk persegi, berarti luasnya yaitu sisi dikali sisi, 6 dikali 6. Kemudian dikali tinggi limasnya yaitu 9 cm. Oke, sekarang kita hitung 6 dan 3 bisa kita sederhanakan. 6 dibagi 3 dapat 2, 3 dikali 6 dapat 12, 12 dikali 9 dapat 108. Nah, jangan lupa satuannya yaitu cm. Karena kita mencari volume di satuannya ini berarti kita kasih pangkat 3. Ketemu deh, volumenya adalah 108 cm kubik. Gitu. Nah, bisa dipahami ya. Oke, lanjut lagi kita cari luas permukaan limasnya. Ya, rumusnya adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Oke, langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Nah, luas alas. Nah, karena alasnya persegi, berarti luasnya adalah sisi dikali sisi ya. 6 dikali 6, kemudian ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, karena alasnya itu segi 4, ya otomatis ya jumlah sisi tegaknya ada 4. Jadi karena bukan dari belakang. Nah, berarti kita tulis 4, kemudian dikali luas segitiga yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Oke, sekarang kita hitung 6 dikali 6 sama dengan 36 ditambah 4 dikali alas segitiganya. Nah, alas segitiganya sini berarti 6 cm juga, kemudian dikali tinggi segitiganya yaitu 10 cm. Nah, kemudian dibagi 2 sama dengan 36 ditambah 4 bisa kita bagi 2 ya. Kita coret-coret 4 dibagi 2 dapat 2. 2 dikali 6 dapat 12. 12 dikali 10 sama dengan 120. Nah, kita jumlahkan 36 ditambah 120 sama dengan 150. Nah, jangan lupa kita tulis satuannya yaitu cm. Nah, karena kita mencari luas, maka kita kasih pangkat 2. Ketemu deh
Luas permukaannya adalah 156 cm persegi. Itu bisa dipahami ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau penjelasan kakak terlalu cepat, sobat belajar bisa mengulangi lagi videonya agar bisa dipahami lagi. Nah, seperti biasa, nah di sini kakak ada latihan soal untuk sobat belajar. Coba dikerjakan. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya kakak minta maaf. And see you next time. Tiga. Nah, tadi dari penjelasan video, setelah kamu amati, menurut kamu sudah memahami atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum siapa? Boleh tunjuk tangan. Nah, sekarang perhatikan lagi, akan aku ulangi dengan menggunakan bangun rumah yang sudah aku siapkan, ya. Perhatikan supaya bisa menentukan volume. Tadi sudah dijelaskan di video, yaitu limas dengan sebutan limas apa? Limas segi tiga atau empat? Di depan juga sudah ada. Ini juga Pak Guru mempunyai. Dinamakan limas segi empat karena bentuk alasnya yaitu segi empat atau persegi. Kalau bawahnya bentuknya segitiga, berarti nama limasnya limas segitiga. Sekarang kamu amati, sama tidak dengan yang digambar tadi di video tadi? Sama ya. Sebagai contoh, mencari volume limas yaitu dengan rumusnya ya, volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiganya sudah ada sepertiganya, luas alasnya. Alas tadi bentuk apa? Persegi. Contoh di situ dengan panjang sisinya berapa? 6 cm. Bisa menunjukkan yang 6 cm yang mana? Kasih tahu kawannya dari mana? Dari sini ke sini. Menurut Intan sudah betul yang itu teman-teman tadi? Betul. Menurut Rehan dari sini sampai ke sini panjangnya berapa? 6 cm. Paham? Berarti sini 6 cm dan di sini juga 6 cm. Yang di sini 6 karena bentuk segi panjangnya sama. Setelah itu dimasukkan luas alas. Luas alasnya tadi panjangnya 6 kali 6, iya kan? Terus dilanjutkan lagi tingginya. Tingginya dari mana? Siapa bisa menunjukkan dari bangun ini? Tingginya 9 cm itu. Nah, dari bangun ini siapa bisa? Yang dinamakan tinggi dengan contoh panjangnya 9 cm. Nah, yang mana? Dari sini sampai ke sini. Betul? Ada lagi? Dari alas sampai ujungnya. Iya, tepuk tangan untuk Ibu. Nah, jadi dari alas berarti dari bawah sini diambil tegak lurus. Itu yang dinamakan tinggi. Panjangnya berapa tadi? 9 cm. Nah, contoh tadi rumusnya sepertiga dikalikan luas alas. Luas alasnya 6, berarti 6 dikalikan 6. Kemudian dikalikan lagi 9. 9 itu apanya? Tingginya. Untuk mempermudah, karena ini 3, di sini 6, bisa di perkecil.
3 bagi 3 hasilnya 1, terus 6-nya dibagi 3 hasilnya 2, kan jadi kecil. Paham? Nah, kemudian 2 ini dikalikan 6, berapa? 3 kali 6? 12. 12 kali 9? 108. Di situ hasilnya 108 cm kubik. Jadi satuan dalam menghitung harus dituliskan. Kenapa? Kalau tidak dituliskan nanti hasilnya berbeda. Paham? Dari sini ada pertanyaan? Kira-kira yang mana yang belum paham dari penjelasan video, terus baru mulai lagi dengan menggunakan bangun ruang volume. Ini Mas dalam menentukannya itu sudah paham? Nah, kalau sudah paham, nanti Pak Guru akan bagikan LKPD untuk memahaminya, ya. Kalian akan membentuk kelompok. Nah, untuk sekarang bentuk kelompok sesuai yang kelompok kemarin boleh. Nah, silakan bagi kelompoknya. Namun sebelumnya Pak Guru bagikan, kamu perhatikan dulu ya. Nanti cara-cara mengisinya. Nah, perhatikan di IPA. Nah, ini nanti seperti ini ya. Terus kamu perhatikan setelah tadi melihat video. Yang pertama kan tadi melihat video volume bangun ruang. Kemudian kamu tuliskan pengertian volume 5 menggunakan bahasamu sendiri. Yang berikutnya menyimpulkan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah yang bentuknya seperti 5. Kemudian cara menemukan volume 5 kamu tuliskan ya. Paham? Paham. Guru minta jadikan LKPD-nya Galuh bagikan ke teman-temannya. Sudah selesai begini.
Diskusikan dengan kelompoknya. Nah, diskusikan ya. Temannya yang belum paham boleh bertanya dengan teman sebelahnya. Nah, diskusikan ya. Supaya nanti hasilnya cuma. Misalnya yang rapi ya, nanti kelompok yang lainnya seandainya mengoreksi supaya tidak kesulitan. Masih semangat anak-anak? Masih. Agar lebih semangat, tepuk berbeda lagi. Pimpin Melani. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, benar. Supaya lebih paham, tadi setelah mengamati video, di antara kalian bangun ruang yang menyerupai limas yang ada di sekitar sekolah kita. Siapa yang tahu? Ali. Tenda. Tenda, lagi. Atap. Atap. Ya, rucut. Kerucut. Piala. Piala. Pensil yang mudah dirawat. Pensil yang sudah di laut. Ada lagi? Tidak? Ya, tepuk tangan dulu. Ada yang mau menambahkan selain yang disebutkan Ali tadi? Ada tenda, ada apa tadi? Ada kerucut. Ada yang menambahkan? Mungkin teman yang lainnya menemukan bangun yang menyerupai limas tadi. Masih banyak. Dan siapa bisa? Ayo. Bahkan di rumah mungkin ada yang di rumah itu selain yang disebutkan temannya. Ayo. Ya. Sorong menyerupai apa juga? Apa yang benar corong itu? Supaya temannya tahu yang mana bangun itu menyerupai. Yang digunakan untuk apa? Untuk mengisi bensin atau minyak. Nah, itu juga menyerupai limas seperti itu ya. Kemudian ada lagi? Iya, ada gambar itu Pak yang di dinding itu bagian atap. Ya kan? Pinter. Ada lagi? Siapa yang bisa? Nah, supaya kalian lebih paham, Pak Guru mempunyai beberapa gambar atau bangun yang ada di sekitar kita, bisa di sekolah, bisa di rumah. Nah, sekarang kamu perhatikan ya, betul atau tidak yang disampaikan temannya tadi. Nah, amati gambarnya. Tadi kan sudah ya, tinggal di sini. Nah, ini bangun ruangnya. Nah, pengertian limas itu
Tadi apa? Dimas? Nah, coba Gali bacakan. Limas adalah sebuah bangun ruang atau tiga dimensi yang dimiliki atas berupa poligon atau segi banyak, yaitu segitiga, segi 4, dan segi 5. Sisi-sisinya berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Nama dari bangun ruang ini ditentukan berdasarkan bentuk alasnya. Ya, itu pengertian dari limas itu bangun yang dinamakan tiga dimensi. Maksudnya tiga dimensi itu bisa dilihat dari atas, dari bawah, ataupun dari samping. Nah, ini seperti ini bentuknya, kan? Nah, supaya lebih paham lagi, kita berikutnya memperhatikan. Nah, ini yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama apa? Piramida Mesir. Bentuknya seperti limas ya, sama di bangun ruang yang baru bawakan tadi ya. Nah, itu dinamakan tiga dimensi. Yang dari sebelah sini kan kelihatan, kamu amati gambarnya itu, sampai tampak depan ataupun dari atas. Ya, ini gambar yang pertama. Yang berikutnya W. Nah, tapi sudah kalian sebutkan belum? Belum. Padahal ini setiap hari bahkan ada orang tuanya yang buat yang makannya kan. Oh, ternyata bentuknya sudah seperti limas. Iya kan? Ada lagi Pak Guru mempunyai lagi? Nah, ini yang biasa kamu mainkan. Kamu punya mainan? Ini bentuknya juga limas. Mainan. Ada lagi, punya lagi Pak Guru ini apa lagi? Tenda. Seperti yang disebutkan temannya tadi, betul ya? Tenda itu bangun ruang yang menyerupai limas. Kemudian ada lagi yang berikutnya, semangka. Mama kamu atau orang tua kamu kalau di rumah setelah dari pasar, ya kan, kamu dibelikan buah semangka, tentu kan buahnya masih udah utuh, iya kan? Terus kamu punya adik, punya kakak, bapaknya, akhirnya mamamu memotong buah semangka, yaitu dengan cara atau memotongnya menyerupai limas, iya enggak? Iya. Sebabnya yang ada di sekeliling kita sekolah di rumah. Yang berikutnya lagi candi. Karena sekolah kita jauh dari candi, makanya di rumahnya yang disebutkan tadi. Yang apa yang penting kalian sudah mengerti. Candi yang besok besar, besok mau perpisahan ikhlaskannya di tempat atau wisata yang di situ ada candinya. Oh, ternyata kemarin belajar bangun rumah limas itu ada yang berbentuk seperti candi. Dari sini Pak, bisa dimengerti? Tidak bisa. Nah, terima kasih. Jadi itu tadi beberapa contoh bangun yang menyerupai limas yang ada di sekitar kita, ada di sekolah, ada di rumah, atau di lingkungan sekitar. Paham ya? Di antara kalian siapa yang belum mengerti dari beberapa contoh bangun limas yang ada di dalam kehidupan sehari-hari? Sudah paham? Sudah. Pak Guru tutup.
KBBI-nya? memiliki 8 buah dan memiliki puncak. Siapa yang tahu toper lampu? Ayo, siapa yang bisa? Yang tahu? Ya, sekarang dulu nanti Pak. Sudah selesai anak-anak? Satu lagi. Ya, tambahin waktunya sebentar. Selesaikan yang satu lagi. Baru nanti dipresentasikan di depan teman-temannya.
bisa misalnya formulanya? Bisa. Berarti sudah jelas ya dari 5 video tadi. Siapa yang sudah selesai? Bapak Reza sudah? Bapak Abi sudah? Ya. Kelompoknya Milangi? Ya. Yang kalau sudah, nanti aku minta kalian presentasikan ke depan kelompok yang lainnya atau teman-teman yang lainnya ya. Kita untuk kelompok si Milan atau kelompok apa tadi? Mawar ya. Coba sampaikan hasilnya ke depan teman-temannya. Ya, berdiri aja dari tempatnya dulu. Ya, dari tempat tidurnya dulu. Berdiri ya. Coba yang lainnya perhatikan. Jadi penyampaian kelompok Mawar tadi. Atas dan sifat-sifat 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki 5 buah sisi. 4 sisi berupa segitiga yang disebut wajah limas. 1 sisi berupa segi 4 yang disebut alas limas. Memiliki 5 titik sudut, memiliki 8 buah rusuk dan memiliki titik puncak. Tuliskan dengan kata-katamu sendiri tentang pengertian volume limas. Volume limas dapat didefinisikan sebagai ruang yang ditempati oleh bangun-ruang limas tersebut atau jumlah unit yang dapat ditampung dalam limas. Tuliskan bangun. Ya, itu buat dulu. Bagaimana Hafiz? Kamu perhatikan tidak tadi? Dari yang sampaikan temannya. Sudah tidak? Sudah. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Mawar. Kalau sudah, aku minta kelompok Hafiz tadi coba ulangi lagi yang pengertian tadi, sifat tadi. Ya. Sifat-sifat rumah segitiga adalah memiliki satu sisi berbentuk segi 4 A, B, C, D dan 4 sisi berbentuk segitiga A, B, A, D, E, B, C, D, E dan
Jadi sifat-sifat apa? Sifat-sifat limas. Tepuk tangan dulu. Nah ini Pak Guru bantuan lagi supaya lebih paham ya. Bangun limasnya yang dinamakan sisi limas segi 4. Tadi ada berapa? Nah, bisa menunjukkan sisinya yang mana ini? Coba berdiri, kawan-kawan. Ya, yang mana saja sisinya itu? Ada berapa tadi jumlah sisinya? 4. Harus bisa membedakan ya. Ini 5 segi 3. Kalau yang ini 4. Tadi yang sudah dituliskan teman-teman tadi 5 apa? Segi 3. Berarti yang waktu pegang tangan kanan atau yang tangan kiri? Nah, sekarang yang ini. Ada berapa tadi sisinya? Ayo, coba hitung. Sisi. Ada 4. Bisa menyebutkan? Boleh, sudah. Tunjukkan kawannya. Yang mana saja 4? Ayo. Katanya bisa. Siapa yang bisa? Ada berapa tadi? Coba nomornya tadi. Memiliki berapa? Memiliki? Memiliki? Ayo. Bentuknya 3 dimensi. Betul. Tadi kan kamu sudah menuliskan memiliki apa tadi? Berapa sisi? Tadi loh Pak, bukan kayak bentuknya dalam gambar 3 dimensi. Betul. 4 sisi berbentuk segi 3. Tadi Pak Guru dengar 5 segi 3 yang disampaikan kelompoknya Hafiz memiliki 4 sisi yang berbentuk segi 3. Nah coba ini yang bentuknya tadi 5 segi 3. Betul, kamu menyampaikan memiliki 4 sisi. Iya kan? Tapi Pak Guru minta 4 itu yang mana saja? Siapa yang tahu? Nah boleh Ibu kasih tahu kawannya, yang 4 itu yang mana saja? Yang kan yang tinggi, temannya biar tahu. 4 teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ada? 4. Tepuk tangan. Ya, jadi Pak Guru ulangi. Tadi kan Pak Guru mendengarkan dari 5 segi 3, ada 5 segi 4. Di sini tadi kok menyampaikan memiliki 4 sisi, tapi belum tepat. Dari Bimo teman yang menyampaikan 4 itu kita hitung bareng. 1, 2, 3, 4 kan? Kemudian nah, dari video tadi yang Pak Guru tayangkan limasnya 5 segi 4. Berarti memiliki berapa sisi? 5. 5 itu mana saja? Nah, coba. Berdiri. 1, 2, 3, 4. 5 kan? Ya. Yang lainnya bisa menyebutkan sisinya? Bisa. Tepuk tangan untuk Anda. Paham sekarang? Paham. Untuk yang berikutnya kelompok melati. Ayo, sama
sampaikan hasilnya. Kelompok mati, mana kelompok mati? Yang berikutnya di LKPD yang berikutnya tadi baru 1, 2. Sekarang yang berapa? 3. Ya. Ya, yang ada di sekitar sekolah. Kamu tadi sudah mengamati video, sudah kamu jelaskan. Sekarang kamu tugasnya menuliskan apa saja. Contoh bentuk limas yang ada di sekolah adalah ujung pensil, Ujung pensil, 1. atap, Atap, tenda, tenda, dan kerucut. dan kerucut. Cukup. Tepuk tangan dulu. Bisa mengulanginya aja yang disampaikan temannya tadi untuk limas yang ada di sekitar sekolah. Ujung pensil, Ujung pensil, 1. toa, dan tenda. Tenda, terus apa tadi? Toa, betul? Ada di sekolah toa? Tidak ada. Pak Guru minta ulangi yang disampaikan temannya. Nampaknya tidak serius, supaya lebih serius. Masih semangat? Masih. Tepuk BPK dulu. Katanya kelompok kerja sudah gak semangat suruh menyampaikan yang dituliskan temannya. Ternyata toa yang disebutkan kan tidak ada di sekolah kan yang toa. Nah, ya tepuk BPK 1, 2, 3. Tepuk BPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Untuk yang selanjutnya kelompoknya Galuh coba presentasikan yang keempatnya. Ya berdiri dari tempat itu. Silakan kembali dalam tulisan yang telah kamu pahami. Kita kembali. Limas adalah logam berfungsi seperti ujung dan memiliki alas yang bermacam-macam. Lagi. Nah, limas berbentuk segitiga atau dot yang memiliki alas bermacam-macam. Nah, boleh dilihat. Contoh alas yang bermacam-macam itu apa saja? Nah, ada Limas segitiga, segitiga, empat, limas segitiga, limas segi persegi panjang. lima persegi panjang. Jadi bisa menyebutkan ya nama-namanya. Kelompok ini sudah paham? Sudah. Dari penjelasan teman tadi bisa kembali. Bisa. Nah, berikutnya siapa yang mau atau berani menampilkan hasilnya? Yang kelima tadi mencari apa? Volume 5. Kelompok yang mana yang berani maju tampil? Menuliskan hasilnya volume 5. Kelompok banyak sekali. Nah, yang lebih duluan Alif. Coba Alif saya sampaikan ke depan. Nah, yang berikutnya dari kalian mengerjakan di LKPD tadi, yang terakhir mencari atau menentukan volume. Siapa yang berani menyampaikan hasilnya ke depan? Nah, boleh Alif silakan tuliskan ke depan. Nanti temannya memperhatikan.
Sudah belum atau belum? Nah, itu yang gue anak di meja sebetulnya. Ini. Nah, perhatikan jawaban kamu dengan punya temannya sudah sama atau ada yang beda? Beda nanti yang mana bedanya? Sudah, Dek? Nah, kalau sudah, tunggu dulu. Tadi nomor 5 disuruh mencari apa? Volume 5. Volume 5 ya. Memiliki satuan panjangnya apa tadi? Satuan panjang yang di nomor 5. Ya. Satuan panjangnya apa? Tidak. Ayo. Dengan satuan apa? Satuannya apa? Panjangnya? Masa lupa kak semua? Tadi loh sekali menyimak video sudah jelas. Satuannya apa? Sentimeter. Baru saja sudah lupa. Nggak fokus. Ya. Diingat-ingat ya. Nah, temannya sudah menuliskan dengan panjangnya berapa? 48. Kemudian dikali 21. Jadi satuannya apa? Sentimeter. Sudah menuliskan belum temannya? Belum. Punya siapa yang sudah menuliskan satuannya? Nah, saya tulis untuk temannya si Alif. Sampai di situ paham? Nah, tepuk tangan dulu sebelum kita jumpa. Nah, sekarang yang dari kelompoknya Devita katanya sudah menuliskan di mana cara menuliskannya. Ya. Dari punya temannya yang belum, yang mana? Di sebelahnya saja. Boleh ditulis kembali supaya bisa membedakan teman-temannya.
tulisannya. Tadi kelompoknya Alif sudah menuliskan hasilnya berapa hasil terakhirnya? 6.048. Di sini juga 6.048. Yang membedakan di satuan. Kalau di sini tidak dituliskan. Jadi dalam mencari hasilnya usahakan dituliskan ya. Di sini kan sentimeter, tadi satuannya sentimeter, di sini kan tidak ada. Jadi di sini ya. Paham? Nah, beri tepuk tangan. Ini tempat. Dari yang sudah dituliskan temannya di depan, kira-kira siapa yang belum bisa dalam mencari volumenya? Bisa semuanya? Atau bingung? Tidak? Nah, kalau tidak, berarti sudah paham dari awal tadi. Kalian menyimaknya, setelah itu dengan cara mengerjakannya, mudah-mudahan bisa untuk selanjutnya ya. Tidak lupa diingat kalau yang sudah dapat paham. Nah, kalau sudah paham dari hasil yang sudah disampaikan tadi, saya rasa Pak Guru kira kalian sudah memahami mungkin pembelajarannya untuk volume 5 sampai di sini. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru mau bertanya dulu ke kalian. Dari awal tadi kegiatan belajar yang mana yang menurut kalian menyenangkan? Tentang yang bagian mana? Coba siapa? Nah, Reza ya bagian mana? Saat menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada lagi dari kegiatan yang kamu ikuti yang menyenangkan selain menyanyikan lagu? Ya, Moni? Saat mencari volume 5. Kenapa? Bisa menyenangkan temannya supaya tahu. Saat berdiskusinya, jadi saat bekerja sama, ya, akhirnya bisa menemukan itu hasilnya itu yang senang ya, bagus. Menurut Intan, ada hal-hal yang sulit yang dipelajari hari ini? Bagian mana? Menurut Intan ada mencari volume. Selain kelompoknya Intan, ada yang merasa sulit? Ya bagian mana? Mencari volume. Namun setelah temannya menyampaikan hasilnya ke depan, sekarang sudah bisa atau belum? Sudah. Yakin? Nah, di rumah pelajari kembali ya. Jadi yang sudah didapat hari ini di rumah diulang-ulang supaya paham. Nah, sebelum diakhiri, Pak Guru ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Karena kalian sudah mengikuti semuanya, ya. Untuk hari ini Pak Guru ada cukup. Silakan kalian kemas-kemas, beresi alat tulisnya dalam tas. Sudah? Sudah semuanya beres-beresnya? Nah, kalau sudah, sebelum pulang, mari kita berdoa dahulu supaya kita diberi keselamatan saat pulang menuju ke rumah masing-masing. Untuk memimpin doa, siapa yang memimpin doa untuk
pelajaran yang berikutnya. Pak Guru ucapkan terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.